Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau Q&A, mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar pengalaman magang aku. Selain itu juga aku mau ngucapin selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua karena sebentar lagi sudah memasuki tahun 2021. Oke, jadi sebelumnya itu aku sempat share di Instagram aku. Jadi aku kayak open question gitu untuk tanya-tanya seputar pengalaman magang aku. Dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan hari ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan info dari aku. Dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa like video dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video aku bermanfaat. Oke, jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi aku akan bacain pertanyaan yang pertama. Itu ada yang nanya, boleh tahu nggak magangnya di perusahaan mana? Aku jadi di BINUS itu ada program internship, program enrichment lebih tepatnya, dan aku ambil track internship. Nah, untuk di program internship ini itu aku di internship pertama, di semester pertama aku magang di salah satu perusahaan FMCG, dan untuk magang yang kedua itu aku magang di salah satu perusahaan distributor farmasi. Jadi aku nggak bisa mention nama perusahaannya karena aku nggak yakin itu boleh di share atau enggak, so lebih baik aku nggak kasih tahu dulu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang nanya, kalau magang di BINUS sistemnya gimana? Apakah tempat magang ditentuin sama BINUS atau kita bisa cari dan pilih-pilih tempat magang? Sebenarnya dari BINUS itu bebas, tapi BINUS memfasilitasi kita dengan beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BINUS. Nah, nanti ada website intern BINUS yang akan dikasih dari BINUSnya. Terus kita bisa login, dan di situ udah ada daftar perusahaan-perusahaan yang ada open untuk magang internship, dan kita tuh bisa langsung apply di sana. Jadi kalau misalkan kita apply berdasarkan perusahaan yang sudah kerjasama dengan BINUS, otomatis saingan kita itu hanya mahasiswa BINUS. Tapi kalau misalkan kita cari sendiri itu dibolehkan oleh BINUS, tapi memang saingannya lebih luas ya, kayak jadi bukan cuma dari mahasiswa BINUS tapi dari semuanya gitu, dari luar BINUS juga. Jadi kalian bisa apply dari website BINUS atau maupun dari kalian pribadi, jadi kalian cari sendiri gitu dari LinkedIn atau Jobstreet atau yang lainnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, itu kalau magang di luar Jakarta boleh nggak? Kalau setahu aku sih boleh, dari BINUSnya pun membolehkan. Tapi kalau misalkan itu adalah perusahaan yang kalian cari sendiri, biasanya kalian harus minta approval dari BINUSnya dulu, kayak dicek job desk-nya sesuai enggak. Terus kalau misalkan apanya lagi ya, pokoknya kayak job desk-nya gitu sesuai enggak sama jurusan kalian. Kalau misalkan memang sesuai dan di approve, nggak masalah sih. Kalian mau di Jakarta, mau di luar Jakarta, bahkan mau di luar negeri pun nggak masalah gitu. Oke, next ke pertanyaan keempat. Gimana sih cara nyiapin diri di hari pertama magang? Nyiapin diri di hari pertama magang, kalau aku pribadi, aku sih H-1 itu pasti baca-baca seputar company-nya. Jadi aku harus istilahnya buat bekal lah ya, kalau misalkan tadi tanya-tanya gitu aku tahu gitu, sedikit tidak itu aku tahu gitu, nggak buta-buta banget tentang company yang kita tempat kita magang. Nah, kalau misalkan untuk persiapannya sih di hari pertama itu aku biasanya bangun lebih pagi, persiapin diri, dan jangan sampai telat masuk karena itu kan first impression, jadi itu sangat menentukan gitu kan.
image kita. Terus selain itu aku biasanya bawa persiapan perlengkapan untuk aku magang. Jadi kalau misalkan bawa notes gitu, buat alat tulis gitu, buat aku nyatet-nyatet nanti waktu di kantor gitu. Karena aku tuh terbiasa untuk nyatet segala hal gitu, karena aku nggak bisa nginget, aku juga nggak bisa nyatet lewat HP. Jadi buat kalian mungkin yang terbiasa untuk nggak nyatet dan bisa ingat ataupun bisa nyatet lewat HP, ya it's okay. Jadi itu sih. Terus mungkin kalian bawa bekal karena kalian belum tahu lingkungannya di kantor seperti apa, ada kantin atau enggak. Terus kayak ya jaga-jaga aja. Kalau aku sih bawa bekal itu sih. Kalau aku nggak tahu ya persiapannya, apalagi hari pertama. Itu aja sih kayaknya. Terus kita masuk ke pertanyaan kelima. Itu ada, Kak, outfit magangnya apa ya, Kak? Outfit magang kalau sebenarnya tergantung perusahaan sih, beda-beda setiap perusahaan. Kalau misalkan di tempat magang aku yang pertama itu dia semi formal, jadi kita masih boleh pakai yang nggak terlalu formal gitu. Aku pernah pakai kulot, terus kayak baju blus yang tanpa kerah pun masih oke gitu. Tapi kalau untuk tempat magangku yang kedua itu dia mintanya formal, jadi aku nggak tahu ya formalnya itu gimana, cuma aku lihat sih semuanya pada pakai kemeja gitu, rapi. Jadi ya tergantung perusahaannya gitu. Kalau misalkan biasanya tuh di startup gitu itu bebas sih outfitnya, jadi bisa casual gitu. Tapi ya tergantung perusahaan kalian aja. Jadi kalian bisa tanya mungkin sebelum kalian mulai magang, kalian bisa tanya, Kak, outfitnya kayak gimana gitu kan, formal atau semi formal atau bebas gitu. Next ke pertanyaan berikutnya. Itu ada yang nanya, seniornya galak nggak, Kak? Seniornya galak nggak ya? Kalau misalkan di tempat aku magang sih, di semester 1, di semester pertama magang sama semester kedua magang itu baik-baik semua, nggak ada yang galak, nggak ada yang kayak dimarah-marahin gitu, enggak sih. Kalau misalkan aku buat kesalahan, mereka pun cuma ngasih tahu biasa aja, kayak misalnya kamu lain kali lebih teliti ya, kamu lain kali jangan kayak gitu ya, kayak lebih diperhatikan, kayak gitu-gitu aja sih. Nggak pernah yang kayak galak marah-marah gitu, terus kayak nyuruh-nyuruh lo ambil ini dong, ambil itu gitu, nggak pernah sih. Jadi aku nggak tahu, mungkin karena statusku anak magang juga, jadi nggak pernah di marah-marah gitu, atau memang mereka yang nggak galak gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalian jangan takut untuk nanya, karena jangan takut untuk dimarah gitu kan kalau misalkan kalian buat salah atau kalian mau bertanya, karena tujuan kita magang itu ya untuk belajar gitu. Kita kan statusnya mahasiswa magang gitu. Menurutku kalau masih mahasiswa magang it's okay gitu, karena kan kita masih belajar. Kalau misalkan kita memang sudah lulus gitu, itu kan memang diharapkan kita sudah memiliki kemampuan kan. Tapi kalau misalkan kita memang masih statusnya mahasiswa, ya menurutku nggak apa-apa buat kalian nanya ataupun buat kalian melakukan kesalahan, karena kan kita nggak tahu ya mana yang benar kalau kita belum berbuat salah. Oke, pertanyaan selanjutnya ada, hal terberat saat magang. Ini sama sih pertanyaannya, jadi aku gabung. Ceritain dong struggle selama magang dan proses menuju magang, apa aja yang harus disiapin. Proses menuju magang kan sama kayak tadi, sama pertanyaan sebelumnya, yang gimana sih cara nyiapin diri di hari pertama magang itu kan. Kalau misalnya hal terberat saat magang atau struggle waktu magang itu, menurut aku culture sih, karena kan kita sebagai mahasiswa terus masuk ke dunia kerja gitu, baru banget, itu kayak agak struggle sih kalau menurut aku. Karena mahasiswa tuh kan kebanyakan kayak santai gitu kan. Terus kalau misalkan ada tugas pun kita masih bisa ngatur waktu kayak H-1 buat untuk ngumpul. Sedangkan kalau misalkan kerja itu kan kayak setiap hari ya ada daily jobnya gitu kan. Jadi kayak kita punya tanggung jawab yang memang harus
kita laksanakan gitu setiap harinya. Jadi itu sih perbedaannya. Terus struggle-nya kalau aku pribadi juga, karena aku magangnya itu di industri, sedangkan aku peminatannya itu di pendidikan. Aku di psikologi pendidikan, sedangkan aku magangnya itu di psikologi industri. Jadi aku nggak begitu ngerti sama apa ya, hal-hal industri gitu loh, psikologi industri gitu. Jadi agak apa ya, kayak harus belajar lah dari awal gitu. Tapi basicnya sih menurutku ada, maksudnya nyambung lah sama psikologi gitu. Itu sih buat struggle-nya, kayak aku harus sambil belajar lagi karena aku kan masih buta banget sama psikologi industri. Jadi itu sih kalau struggle untuk aku pribadi. Terus ada nanya keseruan magang. Kalau keseruan magang, menurut aku apa ya seru aja gitu, bisa ngerasain gimana rasanya jadi karyawan gitu kan, terjun ke dunia kerja gitu. Apa ya, ngerasain bangun pagi terus pulang sore, capek pulang kerja langsung tidur kayak gitu tuh udah ngerasain. Terus serunya lagi karena sekarang lagi kondisinya pandemi, itu ngerasain gimana perubahan dari WFO ke WFH itu sih. Itu juga termasuk struggle sih. Terus apalagi ya serunya ya, kayak banyak ketemu orang-orang baru sih, kayak banyak belajar. Terus kayak kan kita kalau misalkan di kuliah selalu belajari materi-materi gitu, apa ya, materi-materinya kan. Sedangkan kalau magang itu kita lebih ke praktek, jadi kayak seru aja. Oh, akhirnya aku mengaplikasikan apa yang aku pelajari gitu loh guys. Itu sih kalau menurut aku serunya. Next question ada oh, ini pertanyaan yang terakhir. Itu ada yang nanya, enakan kuliah apa magang gitu. Kalau menurut aku gak ada yang enak sih, enakan tidur. Cuma kalau disuruh milih, karena kita pasti mau berkembang kan, ya kan guys. Jadi karena kita mau lulus kuliah ya kerja, jadi menurut aku enakan magang. Kalau misalkan kita nggak magang, ya kita nggak bakal tahu tuh gimana dunia kerja gitu, persiapan kita nggak ada persiapan gitu loh. Jadi menurut aku magang ini seru karena kita tahu lah bisa siapin diri gitu. Jadi menurut aku lebih enak magang daripada kuliah, karena kuliah juga kayak gabut. Nggak tahu sih, tapi ya seru sih, seru magang. Jadi aku lebih pilih magang. Oke, pertanyaannya itu aja sih guys, sudah habis. Terus apa ya, aku cuma mau sharing ke kalian ya, kayak tadi aku bilang, buat kalian yang yang lagi magang itu jangan pernah malu bertanya gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu ya tanya aja, jangan takut bikin kesalahan. Karena kalau misalkan kita nggak pernah tahu kalau kita salah, ya kita nggak bakal tahu yang benar tuh yang mana gitu kan. Dan kalau misalkan kalian kayak nemu suatu masalah terus kalian nggak tanya, kalian pendem aja, nanti kerjaan kalian yang nggak kelar, terus kalian nggak tahu gimana caranya gitu kan. Kalau at least kalau misalkan kalian udah mentok tuh, kalian harus bilang. Jadi kalian bisa solve problemnya tuh bareng-bareng gitu, sama entah mentor kalian, entah temen semagang kalian, kayak gitu sih kalau menurut aku. Dan buat teman-teman yang lagi persiapin diri untuk magang, mungkin semester depan atau di tahun depan itu, atau mungkin yang masih baru-baru awal kuliah di semester 1, itu menurut aku kalian harus maintain IPK kalian minimal 3. Karena dari perusahaan yang sebelum-sebelumnya, dari pengalaman aku magang itu, mereka tuh ngelihat IPK sih guys, kayak minimal, ada minimalnya lah gitu. Dan kalau menurut aku minimal kalian harus IPK-nya 3 gitu. Dan perbanyak organisasi, karena itu jadi nilai plus untuk kalian gitu sih kalau menurut aku. Karena aku magangnya di bagian HR, mungkin kalau kalian yang mau tanya-tanya seputar dunia HR atau gimana sih cara persiapin
diri untuk ngelamar kerja atau apapun, kalian bisa komen di chat box di bawah ini. Kok chat box sih? Di kolom komentar. Sorry. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar di bawah sini. Kalian bisa tanya apapun seputar dunia HR, psikologi, ataupun yang berbau-bau internship gitu, atau cari-cari kerja. Kalian bisa chat di bawah sini, nanti aku bisa share ke kalian. Mungkin juga buat kalian yang mau tanya-tanya lagi, kalian bisa juga follow Instagram aku @ridaputri. Di situ kalian bisa DM, aku akan dengan senang hati menjawabnya. Oke guys, segitu aja sih untuk sharing-sharing aku kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, sekali lagi aku ingetin untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like video aku dan share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video aku bermanfaat. Thank you, bye bye, see you on my next video.